Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifat-sifatnya melalui percobaan. Percobaan dari ini kalau saya menyediakan 3 benda atau 3 wadah. Yang pertama adalah benda itu ada 2, yaitu benda cair dan benda padat. Masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah benda cair. Kalau ini nanti akan saya tuangkan air di dalam sini. Bentuk air yang ada di sini adalah benda cair itu berbentuk seperti mangkok. Kemudian benda yang ini air ini akan saya tuangkan di dalam sini. Maka airnya berubah menjadi bentuknya seperti gelas. Saya ubah lagi di sini. Air itu akan berubah lagi seperti toples. Pada dasarnya, walaupun ada di mangkok, ada di gelas, ada di toples, sifat air yang berikutnya adalah air ini akan selalu datar. Makanya ini kedatarannya semacam ini. Sering ini digunakan oleh bapak-bapak tukang untuk mengukur ketinggian yang sama atau kedataran yang sama. Baik di sini juga nanti akan datar. Walaupun bentuknya berbeda, tapi tetap datar. Kemudian di sini juga tetap datar sama. Walaupun bentuknya berubah seperti ini. Dengan demikian, ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, air yang tenang itu akan selalu datar. Yang kedua, air bisa berubah wujud seperti dengan wadahnya atau seperti dengan tempatnya. Kemudian kita coba percobaan yang berikutnya adalah di sini ada benda padat. Ya. Ini ada batu, kemudian ini ada kayu. Ya. Ada batu, ada kayu. Kita akan mencoba nanti batu dan kayu ini mempunyai sifat tenggelam dan terapung. Ya. Ini yang banyak airnya. Maka kalau ini kita masukkan kayunya atau batunya, batu ini akan tenggelam. Ya, kita lihat bersama-sama. Batu yang pertama, yang kedua juga sama, akan tenggelam. Sekarang kita masukkan kayunya. Kayu ini ya. Kita masukkan. Maka kayu ini akan terapung. Ini juga akan terapung. Ini terapung. Ini juga terapung. Baik ini mau diaduk bagaimana, yang tetap yang ini kayu tenggelam dan ini yang terapung. Begitu. Ini sifat dari benda yang berikutnya, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa benda padat itu ada yang tenggelam, ada yang terapung. Ini kesimpulannya.
semacam ini, maka kalau kita amati benda yang satu batu ini tenggelam, yang kedua yaitu kayu itu benda padat akan terapung. Dengan demikian sifat benda ada yang tenggelam, ada yang terapung. Selanjutnya kita akan kembali air ini, air yang ini, air nanti yang ketiga ya, akan saya kasih ini adalah pewarna makanan. Kita coba pewarna makanan, kita aduk. Nah, maka warnanya air ini berubah menjadi warna merah tua. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air juga bisa melarutkan zat. Jadi air ini bisa melarutkan zat karena ini air yang tadinya putih bening, nah sekarang dikasih zat pewarna makanan menjadi semacam ini. Termasuk membuat air teh manis itu, karena menggunakan sistem semacam ini air itu bisa melarutkan zat. Percobaan yang terakhir. Ini ada kertas. Kertas yang ini saya kasih air ya. Air. Nah, saya kasih air. Nah, saya kasih air setetes saja. Nah, maka di sini kertas ini atau airnya bisa diresap atau diserap kertas, atau kertas benda ini bisa menyerap air. Yang kedua, kalau yang ini plastik. Nah, kalau plastik saya kasih air. Nah, airnya tetap di sini, tidak kemana-mana. Nah, berarti plastik ini tidak bisa menyerap air. Dengan demikian sifat yang keempat adalah benda ada yang bisa menyerap air, ada yang tidak bisa menyerap air. Contohnya plastik yang tidak bisa menyerap air, kemudian yang kertas bisa menyerap air. Mungkin di sini dulu dari adik-adik semuanya pelajaran untuk hari ini. Kita bisa sambung lagi. Maka ini sebagai pembelajaran kita, sebagai perkenalan, sebagai pengetahuan baru. Kalau kita belajar dengan percobaan ini, kita bisa lebih paham dari kalau hanya membaca buku saja. Kita bisa ketemu kembali dengan percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.